Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita akan langsung mengupas lebih dalam ya, sumber-sumber yang Anda bagikan mengenai latar belakang berdirinya Muhammadiyah di Indonesia. Siap. Misi kita bersama nih, menggali intisari pemikiran dan juga kondisi yang melatar belakangi lahirnya organisasi besar ini. Hmm, Nah, dari catatan Anda, kelihatan banget ya fokusnya pada sosok sentral, KH Ahmad Dahlan, atau nama kecilnya Muhammad Darwis. betul. Sumber Anda itu menggambarkan keprihatinan beliau yang mendalam gitu ya, melihat kondisi bangsa kita waktu itu di bawah Belanda, Iya, terjajah. dan juga praktik agama sebagian masyarakat yang masih kental dengan tradisi kejawen, campuran gitu. Iya, sinkretisme istilahnya. Haha, iya. Disebutkan juga beliau ini orangnya ikhlas sekali, dan sangat memikirkan nasib umat. Dan memang keprihatinan Dahlan ini muncul di momen yang sangat penting ya, awal abad ke-20. Krusial ya? Iya, kita perlu lihat gambaran besarnya juga. Waktu itu kan Imperium Turki Utsmani mulai goyah kekuasaannya. Terus ada pengaruh gagasan pemurnian Islam kayak Wahabisme dari Arab. Sementara di Hindia Belanda sendiri, umat Islam itu kondisinya ya bisa dibilang tertinggal. Dalam hal apa saja itu? Pendidikan, ekonomi, kesehatan juga. Ini semua kan dampak sistem kolonial Belanda nih. Nah, kondisi inilah yang memicu kesadaran, wah perlu ada perubahan nih. Menarik. Sumber Anda juga menyebutkan motivasi Dahlan itu bukan cuma karena prihatin lihat kondisi sosial aja ya, tapi juga hasil perenungan mendalam Al-Quran. Betul sekali, khususnya itu surat Ali Imran ayat 104. Nah, ayat tentang dakwah itu ya, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Iya, dan yang menarik di sini tuh bukan cuma fakta beliau merujuk ke Al-Quran, tapi bagaimana ayat itu diinterpretasikan. Gimana itu? Bagi Kiai Dahlan ini bukan sekedar panggilan rohani biasa, tapi seolah jadi mandat praktis gitu untuk membangun sebuah organisasi. Organisasi modern. Oh, jadi bukan cuma seruan moral, tapi harus ada wujudnya. Tepat. Aksi sosial yang terstruktur, yang basisnya ajaran agama. Gini, bagi beliau, agama itu amal perbuatan. Agama adalah amal. Oke. Makanya, fokus beliau itu praktis banget. Misalnya, memurnikan praktik Islam dari apa yang beliau sebut TBC. TBC. Bukan penyakit kan ini? Haha, bukan. Ini singkatan. Tahayul, bid'ah, dan khurafat. Ah, oke. Tahayul itu kepercayaan tak berdasar ya? Iya. Terus bid'ah itu inovasi dalam ibadah yang nggak ada tuntunannya. Dan khurafat itu cerita-cerita bohong yang menyesatkan. Contoh nyatanya gimana? Yaitu upaya memperbaiki arah kiblat. Waktu itu kan banyak masjid yang arahnya kurang pas. Itu kan konkret banget. Betul, betul. Bahkan pandangannya soal kematian pun jadi tengingat. Untuk apa? Untuk berbuat baik ke Allah dan ke sesama manusia. Jadi penekanannya ke aksi nyata itu kuat sekali. Dan ini langsung jadi tindakan ya. Misalnya pas beliau mendirikan sekolah modern, terus sadar, wah ini butuh pengelolaan serius. Nah, itu dia. Ini yang kemudian mendorong lahirnya Muhammadiyah sebagai wadah organisasinya kan? Persis. Sekaligus juga upaya beliau untuk menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum di pesantren. Yang waktu itu mungkin dirasa kurang lengkap ya. Betul. Kebutuhan praktis di lapangan, kayak ngelola sekolah tadi, itu jadi salah satu pendorong lahirnya struktur organisasi Muhammadiyah. Kalau kita coba rangkum dari sumber Anda, faktor internalnya jelas ya. Apa saja tuh? Pertama, tadi itu soal kemurnian amalan Islam. Ada anggapan praktek keagamaan sudah banyak tercampur tradisi lokal, kepercayaan benda keramat, sesaji, dan lain-lain. Ini dianggap jauh dari konsep tauhid murni. Oke, itu yang pertama. Terus? Kedua, soal lembaga pendidikan Islam yang ada, utamanya pesantren. Meskipun jasanya besar ya, tapi sistemnya saat itu dinilai belum cukup membekali santri menghadapi tantangan zaman modern. Karena fokusnya lebih banyak ke ilmu agama saja. Iya, jadi kurang ilmu pengetahuan umumnya gitu. Oke, itu dari sisi internal umat Islam sendiri ya. Nah, bagaimana dengan faktor dari luar? Dorongan eksternal. Sumber Anda juga menyoroti itu. Ada faktor eksternal. Misalnya ada kekhawatiran terhadap penyebaran misi kristenisasi yang saat itu makin terstruktur. Persaingan ya? Bisa dibilang begitu. Terus, ya tekanan dari pemerintah kolonial Belanda itu sendiri, kehidupan jadi sulit. Pasti. Dan yang juga penting ini, masuknya ide-ide pembaharuan Islam dari Timur Tengah. Oh, seperti gagasan Al-Afghani. Abdu, nah iya. Tokoh-tokoh kunci itu, gagasan mereka kan mendorong umat Islam kembali ke sumber ajaran, tapi juga harus terbuka pada ilmu pengetahuan modern.
Gimana ide itu bisa sampai ke sini? Lewat para haji yang pulang dari Mekah, atau dari bacaan-bacaan, majalah, analisis lain dari Alwi Shihab dan Solicin Salam yang dikutip sumber Anda pun intinya sama, menunjuk pada kombinasi faktor internal dan eksternal ini. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, lahirnya Muhammadiyah itu sebetulnya sebuah respon yang kompleks ya terhadap situasi sosial keagamaan di Hindia Belanda awal abad 20. Betul. Ada keresahan di dalam umat sendiri, ada tekanan, dan juga inspirasi dari luar. Iya. Yang kemudian dijawab oleh visi K.H. Ahmad Dahlan. Visinya berakar kuat dari Al-Quran. Tujuannya, pemurnian akidah sekaligus modernisasi kehidupan umat, terutama lewat pendidikan yang terorganisir. Benar sekali. Ini seperti pertemuan banyak arus. Kondisi internal umat Islam ketemu tantangan dari luar seperti kolonialisme, kristenisasi, tapi juga dapat inspirasi dari luar, yaitu ide-ide pembaharuan global itu. Jadi, Muhammadiyah lahir dari kebutuhan mendesak. Iya, kebutuhan untuk menjawab semua tantangan itu secara terencana, sistematis, dan landasannya, ya pemahaman Islam yang murni menurut para pendirinya. Oke, sebagai penutup, ini mungkin sesuatu untuk Anda renungkan juga di rumah ya, berkaca dari sejarah Muhammadiyah ini ya. Bagaimana kira-kira sebuah gerakan keagamaan di masa kini, di zaman sekarang ini, bisa menavigasi tantangan zaman? Antara menjaga apa yang dianggap sebagai kemurnian ajaran, Di satu sisi, tapi di sisi lain tetap relevan dan bisa beradaptasi dengan perubahan dunia yang cepat sekali ini. Dengan derasnya arus informasi global, pengaruh budaya luar, wah ini tantangan besar ya. betul. Menarik untuk dipikirkan. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama. Baik, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Sama-sama.